besarnya perbelanjaan kalau tidak sesuai dengan besarnya pemasukan akan mengakibatkan masalah. Kalau besar pemasukan, besar perbelanjaan, orang ini tidak mempunyai masalah di dalam membeli apa-apa yang ingin dimakannya. Tetapi apabila kecil pemasukan, besar keinginan makan minumnya, pengeluarannya, yang diakibatkan oleh tidak menahan makanan dan minum, tidak membiasakan memakan yang sedikit, meminum yang sedikit, maka akan runtuhlah tatanan keuangannya atau perekonomiannya. Itu yang dimaksudkan di situ dalam bahasa kita. Dalam perkara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan supaya jangan pergi ke situ, supaya jangan tercebur ke situ. Rasulullah memberikan bimbingan. Hubbud dunya ra'su kullu khati'ati. Artinya, bermula sangat kasih akan dunia itu, yaitu kepala segala kejahatan. Maksud sangat kasih di sini, Nabi menggunakan kata hubbu. Hubbu ini rasa. Hubbu dia bahasa Arab, dia mengacu kepada perasaan. Jadi rasa ingin makan ini, makan ini, makan ini, makan ini, itu di wilayah rasa. Kalau dilatih diri tak makan pun semua itu, hanya sedikit saja makan, badan tu tak ngapa-ngapa. Sehingga Nabi menggunakan kata hubbu. Hubbu itu bukan materi, dia rasa. Misalnya kita hendak makan malam ini, gulai kita berapa macam? Satu macam jadi, dua macam pun jadi, tiga macam pun jadi, empat macam pun jadi, lima, enam pun jadi. Habis kita habis itu, habis juga. Nah, bab ini menyuruh cuba dulu yang biasa empat macam, cuba turunkan tiga. Niatnya masuk di dalam panduan Rasulullah, itu niatkan supaya kerja ini ada manfaat di dunia dan di akhirat. Kalau biasa tiga, cuba turunkan jadi dua. Niatnya mematuhi konsep Rasulullah. Mesti ada perlawanan dari kita kepada syahwat kita. Itu target di sini. Bukan menyuruh sikit je lah makan, yang selama ini 3 pinggan sekarang dah tinggal 3 suap saja. Tidak, bukan itu. Ada kesengajaan mengadakan perlawanan kepada syahwat makan. Ada ke tak ada? Tak ada, buat. Nah itu apa? Itu bab kita. Mesti ada perlawanan diri. Jangan mengalah saja diri kepada syahwat. Syahwat makan dulu yang kita bincang. Jangan mengalah saja diri ini kepada syahwat makanan, minuman. Jangan. Ada perlawanan dia. Perlawanan dia macam mana? Yang biasanya dia minta 3 bagi 3, minta 4 macam bagi 4 macam, sekarang minta 3 macam bagi 2 macam, minta 2 macam bagi 1 macam. Niatnya mengamalkan apa yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan Allah tunjukkan itu buahnya di dunia dan di akhirat. Apalagi hubbud dunya ra'su kullu khati'ati. Dan lagi sangat gemar kepada makan itu
yaitu satu maksiat yang batin, yang 10 yang sudah lewat dahulu. Demikian lagi kasih kepada dunia itu, yaitu satu maksiat yang daripada segala maksiat yang batin yang tersebut dahulu itu. Kasih kepada dunia di sini, tuan-tuan, bukan saja maksudnya ingin membeli hotel, bukan itu saja bermakna kasih kepada dunia, tak. Makna kasih kepada dunia boleh bermakna perkara kecil, perkara menengah, perkara besar. Kasih kepada dunia itu bukan dilihat dari benda yang dia kasihi, bukan. Oh, sikit lagi yang dikasihinya, kapalnya baru satu, tak kasih kepada dunia ini. Yang ini baru kasih pada dunia, kapalnya dah 3. Bukan di jumlah materinya itu menetapkan seseorang itu kasih kepada dunia, tak. Di cara kepemilikannya itu, macam mana hati dia menginginkan benda itu, disitulah nanti jatuh hukum apakah orang ni kasih kepada dunia apa tidak. Oleh karena itu yang kita kawal di sini memiliki benda itu. Apa niatnya? Jawabnya ialah miliki setiap benda yang kita miliki dengan niat untuk belanja taat kepada Allah. Sepanjang itu digigit dengan geraham, tidak akan mencederakan kepada kita walau sebanyak apapun harta kita, tak. Tapi kalau itu dah lepas dari kita, sikit pun harta kita, bahkan kere pun kita, tetap kita hubbud dunia. Kemarin-marin kita punya sepeda butut, sekarang ada duit sikit, kita ganti menjadi sepeda baru. Tapi sepeda baru nih, waktu sembahyang pun tak tenang lagi hati kita. Macam mana agaknya digores anak-anak, agaknya catnya itu baru tuh. Jalan pun tak tenang hati kita. Oi, kalau lecet ini bahaya lah ni. Tidur pun letak di belakang, dikorek maling agaknya pintu di belakang. Tidak membawa ketentraman. Waktu 3 hari 4 hari pertama beli, tak sempat sembahyang lagi. Mengurusinya, melengkapi bautnya, apanya semua. Orang ini yang dibagi kepada dia cuma sepeda baru, tapi hubbud dunia dia pada sepeda barunya. Si A, si B dibagi Allah kepadanya harta banyak. Tentu saja pasal harta, tuan-tuan, kita sudah lewat. Yang harus kita awasi cara mendapatkannya, itu sudah lewat kita. Tentu saja cara yang halal, dijalankannya usaha yang halal, lalu dia Allah bagi kepadanya harta yang berlimpah ruah, tapi tidak mengikat hatinya untuk terganggu kesolehannya, keistiqomahannya, apalagi ibadat. Orang ini tidak hubbud dunia, walaupun kapal kelutnya 5, tak ada masalah. Yang ini pompongnya 1, maghrib orang pergi salat, dia tertokok-tokok lagi di tepi sungai itu, tertokok-kotok apa, membetuli pompong. Inilah yang dimaksud hubbud dunia. Kalah kepentingan taatnya kepada Allah
dengan harta yang dikasih Allah ini. Orang ni hubbud dunia. Karena hubbud dunia ini bertingkat-tingkat dia tuan-tuan. Tingkat kita ni orang awam ni, yang ni kita urus dulu. Ini yang ditulis di sini ini, hubbud dunia, menyelamatkan diri dari hubbud dunia level atas. Akan sampai ke sini kalau diurusi yang bawah tuh. Kalau langsung ke sini tidak pernah jalani menghindar dari hubbud dunia level bawah, ini akan menjadi masalah, menimbulkan masalah. Misalnya yang selama ini kita macam yang cerita tadi lah, dibagi TV baru pun 2 hari tak sembahyang, asyik menyetel-nyetel saja. TV baru, dulu TV lama sekali picit je, tak ada remote. Baru beli TV yang ada remote, setengah hari terpencet. Yang ini level kita, bukan yang ditulis di sini. Yang ditulis di sini itu anggaplah seperti gunung es yang nampak dari daratan. Gunung es itu puncak gunung, tapi puncak gunung itu tak langsung puncak, ada akarnya di bawah laut. Itu yang sedang kita bincang. Jangan dulu puncak yang nampak itu, karena tak sampai kita ke situ kalau kita tak bincang. Ada kaki gunung ini panjang, besar, tapi dia di bawah laut. Ini yang mungkin kita datangi, maka kita datangi dulu. Menyelamatkan diri dari hubbud dunia di level awal, memulai melepaskan keterikatan hati dari apa yang kita miliki sekarang. Apa-apa yang dah kita miliki, jangan dulu yang belum dapat, yang dah ada sekarang nih, kita memulai. Jangan mengganggu kita ini dalam taat, dalam saleh kita kepada Allah, dalam taat kita. Jangan. Apa yang sedang ada sekarang di tangan? Ada anak, ada istri, mertua, orang tua, ada rumah sewa, ada apa lagi? Honda, ada apa lagi ada? Ini semuanya kita datangi satu-satu. Hei Honda, engkau tugasmu ialah menghantarkan aku, memudahkan aku untuk taat kepada Tuhanku. Itu je tugasmu. Selain itu tak payah kau ikut di dalam. Hei rumah sewa, engkau tugasmu memudahkan aku dalam taat kepada Allah. Karena taat ni sekejapnya nih, mumpung lagi ada, mumpung lagi sehat, kuat, itu je taat ni. Nanti kejap lagi kalau dah pikun sikit, dah tak bisa lagi taat lagi. Jadi engkau tugasmu untuk melapangkan aku taat kepada Tuhanku. Itu je tugasmu. Kepada rumah sewa, kepada pompong, kepada, biasanya kalau ini ikrarnya gara-gara menempel atap rumah sewa yang bocor tu, mau lagi tinggal sholat zuhur. Padahal cakapnya tadi, hei rumah sewa, tugasmu memudahkan, melapangkan, membantu keuanganku untuk taat kepada Tuhanku. Itu niat. Tahu-tahu gara-gara menempel atap rumah sewa ni, tinggal sholat zuhur. Mau itu terjadi? Tak. Itu tak mau terjadi. Yang bisa terjadi, ungkapan itu, janji itu belum lagi ada, atau ada tapi sudah dilupakan. Tanggunglah ini.
lakukan itu kepada setiap yang kita punya. Itulah makna menyelamatkan diri dari syahwat perut di level dasar, bukan langsung menyetop cara makan yang biasanya makan pagi 3 pinggan, makan siang 3 pinggan, makan malam 3 pinggan. Masuk bab ini langsung sekali sehari je. Tapi mengurusi apa tadi, pancung tadi, waktu maghrib terus saja, itu terbalik, tak kena. Bapak dan Ibu, bab ini menghimbau kita kepada mendata semua yang sekarang tengah dititipkan Allah di tangan kita. Cobalah data yang sekarang ini, benda-benda yang tengah dititipkan Allah di tangan kita. Jadikanlah dia, apapun itu jenisnya, anakkah, istrikah, harta bendakah, ilmukah, pangkat jabatankah, apapun yang tengah kita punya sekarang, coba data itu dan bercakaplah kepada benda-benda itu. Hei, apa ini yang ada ni? Kepala desa. Hei, jabatanku. Masih kepala desa lagi sekarang? Masih ya? Hei, kepala desa. Ini cakap seorang dalam bilik lah ya, jangan nampak orang nanti bilang buang tabiat pula. Engkau jabatanku, kepala desa, engkau adalah perkara yang didatangkan Allah kepadaku. Engkau mesti bisa menjadi saranaku taat kepada Allah, bukan malah aku yang engkau bawa ke sana sini meninggalkan Allah. Tahukah anda konsekuensinya, dampaknya kalau ucapan itu bertahun-tahun ada di badan seorang kepala desa? Apa akibat? Kalau datang masyarakat ke kantor dia itu pasti sedap urusan, takkan sembunyi-sembunyi itu. Katanya tadi janjinya untuk taat, jabatanku ini untuk taat kepada Allah. Tahu-tahu datang orang tengok, ini tak berduit ini. Bagi tahu Pak Kades lagi masalah itu, tabrakan di dalam. Begitulah apapun yang dititipkan Allah kepada kita. Dititipkan Allah anak, hingga menangis-nangisnya lagi lantaran anak ini tak jebol, tak lulus diseleksi menjadi penyanyi cilik. Alamak, emang anak ini dititip Allah mau jadi apa? Mau menjadi sarana mendekatkan kita taat kepada Allah, atau menjadi sarana jalan kita menuju neraka? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yumajjisanihi aw yunassiranihi. Kata Rasulullah, semua anak itu diserahkan kepada engkau putih bersih, maka tindakanmu akan dituntut besok dalam memajusikan anak itu atau dalam menasranikan anak itu. Tindakanmu akan dituntut. Nabi sudah ingatkan, tapi karena peringatan ini kita jauh daripadanya, kita tak tahu. Alamak, macam manalah supaya anak ini jadi pemenang. Tengoklah yang dah menang tu kejap je jadi kaya raya. Sekali rekaman berapa itu? Kaya raya.
Jadi tak lulus di seleksi di provinsi, menangis tersingkuk-singkuk depan TV itu. Betapa jauhnya sudah bangsa kita ini dari hidayah dan inayah. Itu isyarat penting kalau kita hendak berjalan di sini pun kerja berat. Mana beratnya Ustaz? Anda yang bertekad di sini sudah mempersiapkan diri sedikit agak dicemooh orang. Itu sudah pasti. Karena lingkungan Anda paradok. Tidak ada yang berpikir ke situ. Alhasil kita simpulkan bab ini menghimbau kita, disyaratkan bagi orang yang berjalan menuju Allah, khalwat yang kemarin, disyaratkan bagi mereka-mereka yang berkhalwat, menumpu di dalam zikirnya kepada Allah, disyaratkan kepada waktu jangan mengganggu hatinya harta bendanya. Tapi Ustaz selalu hilang sendal. Cemana kita tak ingat sendal kita itu waktu semayang? Buktinya banyak sendal hilang. Jadi teringat jugalah. Teknik menghilangkan ingatan itu waktu kita tengah salat, kita sudah bincang, sudah lewat. Hadirkanlah khusyuk. Kalau sudah kita hadirkan khusyuk, itu artinya kita tengah bercakap dengan yang punya jantung pencuri sendal. Pencuri sendal itu apa yang membawa dia bisa mencuri sendal? Rohnya. Berkombinasi rohnya dengan tangannya, kakinya, matanya, kepalanya. Inilah tawakal. Sebelum terangkat takbir sudah dibimbing kita, usolli fardul isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku ni wahai Allah akan melaksanakan salat isya ni 4 rakaat jadi makmum dalam waktunya persis karenamu ya Allah. Dah kutinggalkan yang lain. Memang banyak yang ku khawatirkan, curi uang Hondaku, curi uang sendalku, di kebakaran rumahku, apa banyak. Tapi semuanya itu tidak akan bergerak kalau tidak engkau izinkan. Aku sekarang sudah menyerahkannya kepadamu. Karena orang yang tak menyerahkan itu pun engkau juga yang mengurus. Orang yang tak menyerahkan itu pun Allah juga yang mengurus. Di dalam kitab Syiarus Salikin ini juzuk 1 di belakang ada seorang wanita yang rajin ke masjid setiap mendengar suara azan. Asal dengar suara azan lari masjid. Wanita ini kerjanya tiap hari membakar roti. Bakar roti. Bakar jual. Bakar jual. Jual roti lah. Tapi apapun acara bakaran, bila datang panggilan azan tinggal. Anak kecil di sini tinggal. Iblis menengok dari jauh. Cuma agaknya menghantam perempuan satu ni. Ini mesti dihantam ini dari jauh. Satu hari pas begitu azan, wanita ini hendak meninggalkan bakaran rotinya dan anaknya, datang iblis. Berbentuk manusia. Makanya yang datang kepada anda pun nanti mengganggunya bukan taringnya sebesar ini, manusia biasa datang berbentuk manusia. Bu, ibu mau kemana?
sholat itu dah dipanggil. Ini roti nanti hangus. Tak apa, hangus pun dia kalau diganti Allah nanti lebih banyak, tak apa. Saya ni nak patuhi Allah, saya ni nak mendatangi panggilan Allah, biarlah. Ini anak ibu ni, tak apa, Allah jaga dia, saya mendatangi panggilan Allah. Sekali, dua kali, tiga kali tak mempan. Yang keempat kali, ini perempuan satu ni cukup keras ni. Begitu perempuan ini pergi ke masjid mendengar azan, si iblis ni ambil anaknya, bakaran roti orang Arab tahu, yang apa, yang berlubang tu, besar api di dalam. Diangkat si iblis budak ni, campakkannya ke dalam. Ini biar terganggu hati dia ni. Kalau menengok anaknya terpanggang, besok saya larang, bolehlah tu. Campakkannya anak ibu ni ke dalam api. Apa yang terjadi? Habis campakkannya dia pun lari. Iblis tu takut sama manusia. Kalau manusianya tak tahu diri, bukan dibuatnya dia macam manusia, macam iblis dibuatnya, baru jadi kawan iblis dia. Kita ini khalifah, iblis itu ABK kita. Dia pun pergi. Orang-orang berdatangan akan pergi masjid, melintasi kedai ibu ni. Tengok, ada budak dalam api main-main. Main-main macam main tadi, main-main tanah, main-main dalam bara api. Orang lain lewat tengok, yang lain mau pergi sholat lewat, apa ni? Dilaporkan, bagi tahu orang ramai, diambil anak tu, jalan budak tu keluar. Tak terbakar budak tu, tidak teraniaya budak tu oleh api. Api itu makhluk Allah, budak itu makhluk Allah, ibu ini makhluk Allah. Yang dikerjakan ibu ini perintah Allah. Ditanyalah ibu ini oleh penduduk kampung, Bu, bagilah saya apa amalan ibu tahan bakar anak ibu ni. Tak ada amalan saya. Mesti adalah baca-bacaannya. Tak ada. Tolonglah Bu, saya perlu ini. Tak ada. Saya selalu berhadapan dengan orang jahat-jahat. Tak ada, saya tak tahu. Akhirnya ibu ini, kalau kamu juga nak desak saya, tanya saya, yang dapat saya jawab apa yang saya ada lah. Iyalah, yang ibu ada apa? Yang saya ada, setiap saya dengar panggilan azan, saya datang. Dah, itu. Karena saya tahu Allah yang panggil saya. Allah panggil saya bukan untuk menguntungkan Allah, tapi menguntungkan saya. Ketika diangkat takbiratul ihram, kata guru saya, lupakan semua makhluk, karena anda sedang berhadapan dengan yang punya makhluk. Karena tak percayanya lawak kepada yang punya makhluk tu, makanya sambil solat pun awak mau urus juga barang-barang awak. Saya tak, kata ibu ni, saya percaya kalau yang mengurus anak saya itu siang, malam, pagi, petang adalah Allah. Apalagi tengah dipanggilnya saya, lagi dia uruslah. Rujuk cerita itu di jilid 1. Baca 5 kali. InsyaAllah anda faham apa yang disisipkan, yang diinginkan penulis, musannif. Tidak sama itu cerita itu datang dari orang lain dengan yang datang dari penulis kitab itu. Tidak sama. Kalau tak percaya, buktikan. Anda akan melihat ada banyak permata di dalam
kisah yang anda akan rasakan. Begitu keikhlasan para ulama menulis kitab mereka, dan itu tidak dapat dirasakan kalau tak baca berulang-ulang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma